Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah kelima ini. Yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yang kedua Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dan yang ketiga, Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Di hari yang Kau kuduskan ini, masing-masing kami jemaat Tuhan, Jemaat Moria Palu, dimungkinkan untuk menikmati hadirat-Mu, lawatan Tuhan melalui firman-Mu, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyatakan kemurahan-Mu untuk kami semua dalam menikmati sukacita damai sejahtera-Mu di hari yang Engkau kuduskan ini. Firman-Mu telah sedia, kami buka, baca, dan renungkan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan oleh hikmat Allah kami mengerti, memahami, serta mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-matinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku,
hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 1-11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat berdiri. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskul pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati."
Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Kure sumanga Tuhan. Shalom. Kiranya semua ada dalam sukacita. Amin. Sekalipun Bapak Ibu tidak ada di ruangan gedung gereja dan harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Mungkinkah orang mati dapat dihidupkan kembali? Sesuatu yang mustahil. With man all things impossible, but with God all things possible. Bagi manusia, hal itu memang mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, memang pembaharuan yang akan dilakukan Allah terhadap umatnya bagaikan sesuatu hal yang mustahil. Bayangkan saja waktu Yehezkiel menerima firman ini untuk disampaikan kepada umat di pembuangan. Mereka sudah ada di situ sekitar 10 tahun. Segala harapan untuk bebas sudah sirna. Ibarat kematian, tidak ada harapan untuk hidup lagi. Namun justru ketika segalanya tidak bergantung pada manusia, karya Tuhan dinyatakan. Inilah yang digambarkan dengan jelas melalui pemberitaan Nabi Yehezkiel. Itu sebabnya saudara-saudara, kitab Yehezkiel ini mengisahkan bahwa kebangkitan dari kematian itu berlangsung dalam 2 tahap. Penggambaran pertama dikatakan tulang-tulang yang berserakan bergabung, diikat dengan urat dan daging, dan akhirnya dibungkus dengan kulit. Ayat 7-8. Jadilah sosok tubuh manusia yang utuh. Tetapi belum ada kehidupan di dalamnya. Proses tahap kedua, saudara. Napas hidup dihembuskan kepada tubuh yang mati itu, dan tubuh itu menjadi hidup. Ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari proses tersebut? Bahwa ketika firman Tuhan diberitakan, ada respon positif yang terjadi. Tetapi hanya ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, maka terjadilah
kehidupan sejati. Dan bukankah itu adalah proses yang terjadi pada penciptaan manusia pertama, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Dengan ilustrasi yang berbeda, kebangkitan umat Tuhan diproklamasikan Tuhan sendiri. Dari kubur umat Tuhan akan bangkit dan hidup. Roh Tuhan sendiri yang menghidupkan mereka. Bahwa kuasa anugerah Tuhan telah nyata memulihkan umatnya. Betapa tidak, saudara-saudara, dosa Israel yang disebabkan karena penolakan Israel terhadap firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya Yehezkiel membuat mereka terhilang, tak berpengharapan, dan sudah menjadi seperti tulang-tulang yang sangat kering. Namun demikian, di tengah kengerian dosa ini, Tuhan hadir dan memperkenalkan dirinya pada Israel sebagai Tuhan yang penuh anugerah. Dialah yang mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan umatnya. Ia yang menyatukan kembali tulang-tulang yang sudah mengering, memberikan urat-urat daging dan kulit, serta mengembuskan napas hidup kepadanya, sehingga mereka berjejak dan menjadi barisan tentara yang besar. Ia membuka kubur-kubur Israel, membangkitkan serta membawa mereka keluar dari tanah pembuangan untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Dialah sumber kehidupan Israel yang memberikan semangat dan pengharapan bagi umatnya yang tak berdaya oleh kuasa dosa. Saudara-saudara, inilah gambaran dari kuasa anugerah Tuhan yang mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan umatnya. Bahwa dalam keadaan yang terburuk sekalipun, terjatuh dan hampir turun ke liang kubur, Allah masih dapat menyelamatkan umatnya. Dan ini kita lihat sama seperti kuasa yang dialami oleh Lazarus ketika ia dibangkitkan. Tak kala Tuhan Yesus bersabda kepada saudaranya, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Lagi sabdanya, "Lazarus, marilah keluar." Inilah bukti kuasa dan kebaikan Allah yang tidak dapat kita ragukan lagi. Inilah sukacita terbesar untuk memuliakan Allah, bahwa Dialah yang memanggil dan menarik kita dari dunia orang mati dan membawa kita kepada kehidupan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Betapa tidak, saudara? Sebab hukuman dosa secara mendasar adalah kematian karena lepas dari sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Demikian apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa manusia yang hidup dalam daging adalah orang yang dikuasai oleh dosa. Artinya ia bermusuhan dengan Allah, dan konsekuensinya adalah maut. Roma 8 ayat 5-6. Oleh karena itu, kita percaya bahwa lepas dari belenggu dosa sama dengan bangkit dari kematian. Hal itu tidak mungkin, saudara-saudara, dapat dilakukan oleh manusia siapapun itu, termasuk para teolog ataupun para pendeta, para rohaniawan, sekaliber apapun itu. Karena semua orang telah berdosa. Hanya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat menghidupkan kembali umat yang binasa oleh durhakanya. Itu jugalah sebabnya Paulus menasihatkan orang-orang Kristen di Roma, dan tentu bagi kita gereja yang hidup masa kini, agar senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan berusaha meninggalkan manusia lama yang cenderung hidup dalam kedagingan.
Saudara-saudara, dalam menghayati makna pengorbanan Kristus pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ada dua hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, kita perlu waspada atas dampak-dampak kuasa dosa yang dapat menghancurkan sendi-sendi hidup. Bisa hadir dalam kehidupan keluarga, bisa hadir dalam pekerjaan, bisa hadir dalam pelayanan kita, bahkan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab akan selalu ada konsekuensi dari sikap yang tidak mau mengindahkan perintah dan aturan Tuhan. Seperti yang dialami oleh umat Israel yang pada akhirnya membawa mereka dalam kehidupan yang sangat memprihatinkan. Namun, di balik semuanya itu, saudara, perlu disadari bahwa selalu ada harapan bagi orang percaya. Sebab kuasa anugerah Tuhan yang memulihkan lebih besar dari kuasa dosa yang mematikan itu. Amin, saudara-saudara. Di tengah proses ini kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang menyalahkan semangat yang pudar, memberikan pengharapan dalam keputusasaan, dan memulihkan situasi yang hancur. Yang kedua, saudara-saudara, di tengah suasana kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan akibat penyebaran virus corona saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak tidur dalam penderitaan dan kesusahan umatnya. Ia mau bertindak dan berbuat karena kasih-Nya yang besar kepada umat ciptaannya. Dia Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang tidak menginginkan manusia itu menderita karena keberdosaannya dan mati karena kejahatannya. Itulah sebabnya Tuhan membuka jalan untuk pemulihan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan justru situasi yang mencekam saat ini, saudara, akibat virus corona ini, kita lihat dengan mata iman. Bahwa kiranya menginsapkan kita untuk sadar benar bahwa umat manusia termasuk kita dan alam ini membutuhkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak akan ada akhir yang menyedihkan. Amin, saudara. Yang ada hanyalah sukacita yang kekal. Amin, firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudara.